Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, ini dulu. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan, yaitu Allah yang menguasai subuh. Jadi tidak ada yang menguasai subuh itu selain Allah. Maka kita diperintah oleh Allah untuk memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai subuh. Hari kehidupan itu dimulai dengan datangnya subuh. Aktivitas manusia, aktivitas kehidupan dunia itu dimulai dengan datangnya subuh. Maka begitu kita akan mulai aktivitas, terus kita mohon perlindungan kepada Allah, Tuhan yang menguasai subuh. Dari awal aktivitas sampai akhir aktivitas kita berlindung kepada Allah. Terus Dari kejahatan makhluknya. dan aku juga berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Tidak semua makhluk Allah itu baik. Tidak semua manusia itu baik. Ada manusia-manusia keji, manusia-manusia durhaka yang ingin mencelakai hamba-hamba Allah yang beriman. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluk seperti ini, manusia-manusia pendurhaka, manusia-manusia dolim seperti ini. Apapun usahanya untuk mendolimi, apapun usahanya untuk menyakiti, kalau Allah sudah menjadi pelindung kita, maka tidak ada yang bisa menimpakan madarat apapun kepada kita. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Jadi berlindung itu hanya kepada Allah. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang memohon terus perlindungan hanya kepada Allah, as-somatnya hanya Allah, maka orang ini berjalan di atas petunjuk Allah. Dan dia terus menjaga petunjuk itu secara istiqomah, maka siapapun tidak akan bisa menimpakan madarat kepada dirinya, karena ada Allah yang maha melindungi. Wa makru ulaika huwa yabur. Dalam Quran surah akhir surat surat Fatir ayat 10 Allah tegaskan, wa makru ulaika huwa yabur. Apapun rencana jahat, apapun rencana makar orang-orang yang akan menimpakan madarat pada hamba Allah yang beriman, apapun rencana jahat mereka, apapun rencana makarnya, huwa yabur, rencananya pasti akan terbongkar, akan berantakan, hancur total. Siapa yang membongkar dan menghancurkan? Allah yang membongkar, Allah yang menghancurkan. Apapun bentuk rencana jahatnya, apapun bentuk rencana makarnya untuk ditimpakan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, maka semuanya akan mengalami kehancuran total. Rencana jahatnya akan terbongkar oleh Allah, akan dihancur leburkan oleh Allah. Maka kita diperintah oleh Allah terus mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk, kejahatan manusia-manusia durhaka, manusia-manusia yang memusuhi kita karena Islam kita.
Ya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. dulu orang itu biasa berbuat jahat kalau datang malam. Karena kalau malam hari itu sudah tidak terlihat, pandangan manusia sudah tidak terlihat. Di kita juga begitu dulu di negeri kita, arep maling loh, mesti nunggu bengi dulu itu. Ya. Nunggu malam keruduan sarung ditutupi nganggo ninja, maling TV dibungkus sarung apa jarik mengendap-ngendap seperti itu. Dulu kan begitu. Lah, dengan semakin majunya zaman, wis ora nunggu wengi saiki malinge. Bahkan terang-terangan. Malinge wis ora mung TV. TV ya seringan banget. Sekarang malinge wis luar biasa, triliunan, miliaran gitu. Terus rasa digowo ngene. Nggak usah dibawa di tas ini, enggak. Cukup di depan HP ini tinggal beberapa jarinya digerakkan, selesai sudah. Itu ora mung TV. Kalau dulu nunggu malam hening tidur semua baru aksi mencurinya dilakukan. Kuwi isin konangan. Raine ditutupi, ada yang dibentuk ninja itu ben gak dikenal. Sekarang ada kok banyak maling sing ra isin. Dipoto di media dada-dada. Ya toh? Bahkan ada yang pasang jempol begini, oh berarti maling kuwi sip top. Wis ora isin. Kalau dulu masih malu, mau maksiat, mau mencuri, wiji keruduan. Dulu orang mau berzina, itu masih malu, delik-delik. Sekarang sudah terang-terangan. Di-upload di media sosial. Ini, itu, dan lain sebagainya. Maka, tidak hanya sebatas malam. Malam di sini berlindung dari apabila telah gelap gulita, itu maksudnya berlindung dari kesesatan. Karena kemaksiatan itu identik dengan kegelapan. Kegelapan itu identik dengan kemaksiatan. Suatu kemaksiatan itu tidak ada cahaya dari Allah. Kemaksiatan jauh dari hidayah Allah. Kalau jauh dari cahaya Allah berarti gelap gulita. Jadi kemaksiatan, kegelapan itu identik dengan kesesatan, dengan kemaksiatan. Karena kesesatan, kemaksiatan itu jauh dari cahaya Allah, jauh dari hidayah Allah. Sesuatu yang tidak ada hidayah Allah berarti gelap gulita. Ya, terus? Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ya, mohon perlindungan kepada Allah dari sihir. Sihir itu bukan santet. Sihir itu ada enggak? Sihir itu ada, tetapi tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita tahu. Sihir menurut Allah itu bisa, salah satu fungsinya itu bisa memporak-porandakan hubungan suami dan istri. Itu sihir. Sihir itu ada wong dulu, penyihir Fir'aun gitu, mengelabui pandangan mata, tali-tali seolah-olah dia jadi ular, padahal ya tetap tali itu.
Jadi mengelabui pandangan mata karena punya kecepatan, ya, punya keahlian. Dan sihir bisa dipelajari tapi bukan untuk menimpakan madorot. Ya. Kalau dalam bahasa sekarang apa? Hipnotis. Tatap mata saya, kan itu kan? Tatap mata saya, ini sendok, ini di piye itu ketok kaya bengkong gitu. Padahal itu aslinya yang masih lurus, tapi terlihat seperti bengkok. Itu ada triknya gitu loh, ada triknya. Maka bisa dipelajari karena ada trik. Ada triknya, itu bisa dipelajari tetapi bukan untuk menimpakan madorot. Kenapa sihir itu seperti santet? Ya tidak. Lah nek santet itu ada, Indonesia nggak dijajah no. 350 tahun mbok Jenderal VOC wis santet leboni linggis wetenge. Jenderal Belandanya itu loh, disantet leboni linggis wetenge. Kowe arep ngopo coba? Leboni linggis wetenge arep ngopo? Leboni pacul sisan. Nah, logika sederhananya kan begitu. Kalau santet itu ada, kita nggak akan dijajah. Dan kita menjadi negara yang paling menangan. Wow. Oke, negara liya mau nyerang Indonesia, wes kita tinggal di sini aja, kirimkan santet ke sana, ke Israel. Engko Netanyahu wes kemlekeren linggis gitu nanti. Kita kirimkan santet ke sana, wes tentara-tentara Israel wes reso ngopo-ngopo itu. Zionis tidak bisa apa-apa. Berpikirlah yang cerdas.